Ikut Ustaz Mukhlis kan ya? Ustaz Manhaj. Manhaj. Ana rekam. Ya. Ustaz Zikri sudah hadir ya? Sudah. Teman antum yang belum datang, Ustaz Miftah. Oh, Ustaz Ibu tadi udah join perasaan tadi. Oh, Ustaz Fahrul udah. Ustaz Fahrul nih. Ini Ustaz Farul masuk. Tinggal Ustaz Ibnu. Teman-teman, kalau kita sudah mulai, kameranya harap dinyalakan ya. Kecuali kalau memang ada uzur, baru nanti izin dimatikan gitu. Dan kalau teman-teman pengen keluar nanti izin gitu. Jadi kita seperti di Halako ya. Nah, untuk kegiatan hari ini tadi sudah saya kirim di grup. Kita yang pertama ada pembukaan teman-teman, habis itu ada visi misi, habis itu ada problematika pembelajaran, habis itu kita ada rehat jam 10 sampai jam 10.15 ya. Ada coffee break, tapi nanti kopinya di rumah masing-masing sama sholat duha ya. Tuh. Jadi nanti waktu coffee break kita sholat duha dan ya rebahan sebentar. Habis itu nanti 10.15 kita mulai lagi. Tafadhol Ustaz Fahrul, Ustaz Razi dan Ustaz Abdul Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassaliyan ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati kepada para asatidz wal asatidzah Citra TKIT SDIT Citra Az-Zahra, wabil khusus Kepala TK dan juga Kepala SDIT Citra Az-Zahra, dan juga wabil khusus kepada koordinator di sini. Alhamdulillah ada teman-teman TK, ada Ustazah Dewi, ada Ustazah Atin ya, yang dari TK, dan teman-teman yang lain, ada Ustazah Lina, Ustazah Alfi, dan juga wabil khusus pula yang kita hormati Ustadz Mukhlisin, Masya Allah, serta teman-teman yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Dan saya di sini alhamdulillah ditemani oleh sahabat saya sudah bergabung ya, habis syukur tadi, yaitu Ustadz Muhammad Abdul Hamid. Selamat datang, ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah telah menakdirkan kita semuanya bisa bermuajahah di media sosial, khususnya di aplikasi Zoom, dalam rangka kegiatan refresh metodologi yang insya Allah 3 hari kita ke depan kita lakukan, yaitu yang terakhir nanti ada kontrol bacaan yang disebut dengan tashih, yang insya Allah akan bersama Ustadz Ajib di hari yang ketiga insya Allah. Kemudian salawat ma'asalam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas teman-teman pengajar Al-Qur'an di Lembaga SIT Citra Az-Zahra Jakarta. Di masa pandemi seperti ini artinya tetap kita tidak patah semangat ya, tetap menggali potensi-potensi kita. Kemarin saya habis terserang COVID juga dengan istri, habis mengikuti kegiatan Khatmul Quran
di lembaga lain, pulang langsung tepar. Alhamdulillah Allah masih sayang dengan saya dan keluarga. Jadi istri juga kena, saya nggak bisa apa-apa karena komorbidnya juga. Kalau komorbid alhamdulillah aman, cuman sampai luar biasa sekali yang saya rasakan itu. Sehingga harus istirahat total selama 10 hari. 10 hari tidak ngapa-ngapain, rumah sakit semuanya di Jawa Timur, tidak hanya di Jawa Timur saja ya, mungkin di Jakarta, Jawa Barat juga penuh semuanya. Informasi meninggal dunia itu kan di mana-mana seolah-olah apa ya, sangat banyak sekali. Yang terpenting adalah kita jadikan sebagai ibrah untuk fastabiqul khairat, bahwa kuncinya adalah kita jangan sampai lepas dengan Al-Quran, banyak beramal solih. Terus kemudian insya Allah 3 hari ke depan kita akan refresh metodologi. Refresh metodologi itu materinya tidak jauh dengan kegiatan sertifikasi sebenarnya. Hanya saja menguatkan poin-poin menyamakan persepsi. Kalau mungkin saat kita sertifikasi sifatnya offline, ya maka kita bisa comparekan dengan kegiatan-kegiatan yang online. Insya Allah nanti saya akan bersama Ustadz Abdul Hamid ya menyampaikan beberapa materi terkait refresh metodologi. Nah kemudian terkait jadwal ya, jadwal sebagaimana yang sudah saya share kepada Ustadz Mukhlisin, yaitu nanti bisa di grup. Kemudian untuk absensi nanti bisa kita sifatnya adalah online juga ya. Absensi pakai link saja, antum tinggal mengisi lewat aplikasi di WA ya, lewat aplikasi. Maaf sebelumnya suara saya apakah putus-putus atau terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Ustaz. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Kenapa? Jelas, Ustaz. Enggak putus-putus. Oke, alhamdulillah. Langsung saja ya untuk materi pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas ya mulai yang pertama. Sebentar saya bantu share ulang ya supaya nanti semuanya punya gambaran. Saya kemarin juga lupa bahwa kegiatan hari ini itu tidak hanya teman-teman SD, tapi juga teman TK dan SD. Kalau SMP, Citra Azhara sudah ada belum? Ya lupa saya. Belum Ustaz. Belum ya. Lagi rencana Ustaz, lagi niat. Oh, masih rencana ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini beberapa terkait jadwal 3 hari ke depan. Yang pertama adalah ya hari ini visi misi. Kita akan ya membahas terkait visi misi dan manajemen mutu umi. Kemudian problematika nanti antum bisa saling berdiskusi, tidak apa-apa ketika materi refresh sudah kami sampaikan ya. Nanti antum bisa tanya jawab kalau misalkan pola pembelajaran standar saat online itu bagaimana dan juga sekaligus offline. Kemudian pelajari metodologi jilid 1, 2. Ini menyamakan sebuah bahasa penanaman konsep. Ini penting sekali supaya nanti semuanya saat menyampaikan itu tidak sesuai dengan amal perbuatan masing-masing sehingga membingungkan anak ya. Kalau saya melihat bacaan teman-teman di Citra Azhara itu Masya Allah luar biasa. Dari waktu ke waktu mengalami progres dan kemarin TK pun juga sudah menunjukkan, membuktikan kegiatan munakosyah ya. Munakosyah. Dan Citra Az-Zahra yang SD, saat dulu saya pernah datang ke sana itu untuk munakosyah yang saya pernah lakukan pertama kali itu hasilnya adalah la yamutu wa la yahya. Artinya sedang saya ngepres ya, press body. Nilainya KKM.
Akan tetapi ternyata di awal pandemi itu justru gebrakannya luar biasa. Yang saya rasakan bahwa bacaan anak-anak itu sesuai dengan bacaan teman-teman penguji. Artinya di situ bisa membuktikan kalau anak-anak kualitasnya bagus, sudah barang tentu gurunya justru sangat hebat-hebat. Dan ini menjadi salah satu yang hasil yang baik yang perlu saya beritakan kepada lembaga-lembaga yang perlu untuk diperbaiki. Jadi Mitra Az-Zahra alhamdulillah luar biasa menjadi lembaga model nantinya. Kemudian kita akan membahas materi ya, mulai nanti di hari kedua itu metodologi sekaligus kita micro teaching. Micro teachingnya nanti lebih pada bahasa penanaman konsep. Misalkan kita sediakan slide di sini, salah satu yang menjadi guru siapa, kira-kira evaluasinya apa. Jadi begitu saja, mengalir aja ya. Sampai insya Allah sampai jilid 6 besok. Kemudian di hari yang ketiga itu kita lanjutkan dengan menguatkan kembali. Oh ya, standar tadarus cara mengajarkan tadarus Al-Quran itu bagaimana. Kemudian standar ghorib dan tajwid. Yang terakhir kita tutup dengan tasrih bersama. Oleh karenanya marilah di acara pembukaan ini marilah kita bersama-sama membaca umum kitab. Semoga 3 hari ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan secara lancar, penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka yaumiddin na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, berikutnya kami persilakan terlebih dahulu kepada Ustadz Abdul Hamid untuk membuka, yaitu doa pembuka Umi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan membaca dua surah, yaitu surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Jadi nanti yang lain boleh ikut ya, wajib ikut ya, wajib mengikuti, akan tetapi speakernya di-off-kan terlebih dahulu. Jadi yang di-on-kan adalah nanti punya Ustadz Abdul Hamid ya. Jadi biar nanti dibantu mulai doa pembuka Umi ya. Kemudian kita baca 2 surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghasyiyah. Kepada Ustadz Abdul Hamid kami persilahkan. Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini di tengah pandemi kita masih bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali pertemuan hari ini. Ya, sebelumnya yang saya hormati dan semoga senantiasa Allah muliakan guru kita bersama Ustaz Fakhrazi, kemudian para kepala sekolah, petinggi yayasan, koordinator SD dan TKIT Citra Az-Zahra, dan seluruh asatidzah, para pengajar di Citra Az-Zahra. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang sedang menjalankan isoman, semoga segera Allah sembuhkan kembali dengan normal. Kita awali pertemuan kita dengan membaca suratul Fatihah untuk diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, anak-anak didik kita, dan saudara muslim kita. Dengan dilanjutkan doa umi. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita hari ini. Berikutnya kita murojaah hafalannya surat Al-A'la dan Al-Wasyiyah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Alhamdulillah sudah selesai berdoa dan murojaah. Kembali saya persilakan Ustaz Fakhrul Razi. Ya, alhamdulillah, masya Allah luar biasa Ustadz Muhammad Abdul Hamid yang telah mengawali ya untuk memimpin doa sekaligus murojaah ya dua surah Allahumma rahmna bil Quran. Semoga kita akan mendapatkan keberkahan di pagi hari ini lantaran dengan Al-Quran. Nah, berikutnya langsung saja saya kepingin menyapa ini ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kok lemes-lemes semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa belajar Ini yang belum tartil adalah gerakannya ya, walaupun toh kita di berjauhan ya. Nah, rasanya juga kurang kompak ya kalau misalkan tidak diimbangi dengan gerakan yang tartil. Nah, kira-kira simpel saja ya. Kalau misalkan saya tanya passwordnya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Jawabannya adalah alhamdulillah seperti biasa. Alhamdulillah, ya. Kemudian luar biasa bersama Citra Az-Zahra. Jadi jempolnya dua. Bersama Citra Az-Zahra. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa bersama Citra Az-Zahra. Allahu Akbar. Ya, jadi pendek, simpel dan tidak sombong. Nanti kalau panjang-panjang cepat lupa. Misalkan contoh saya tanya kabar, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hari ini kita refresh metodologi bersama Ustadz Abdul Hamid dan Ustadz Rozi. Masya Allah, kita semuanya on time. Kalau nggak percaya, Allahu Akbar. Nah, itu kepanjangan ya. Oke, jadi bagaimana tadi? Alhamdulillah, luar biasa bersama Citra Az-Zahra. Allahu Akbar. Nanti kalau takbir cukup kepala tangannya di depan kamera yang pas. Jangan Allahu Akbar, nah ke atas. Ya, itu nggak kelihatan. Oke, saya tanya bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Citra Az-Zahra. Allahu Akbar. Nah, ini ada yang masih belum bergerak ini. Nanti kalau belum bergerak semuanya, saya selesaikan sampai maghrib nanti ya. Ayo, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Az-Zahra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas terkait visi misi. Untuk menguatkan kembali yaitu pemahaman visi misi. Nah, supaya kita kelihatannya kalau background-nya supaya kompak, nanti boleh Ustadz Abdul Hamid background-nya itu di-share di WA ya, biar nanti semuanya dipasang kelihatan seragam begitu ya. Untuk di hari kedua dan ketiga. Masih tersimpan Ustadz ya, karena itu background-nya kan umum. Nah, jadi bisa nanti di-share, dibantu di-share di WA saya atau Ustadz Mukhlisin bisa, biar semuanya nanti seragam background-nya. Biar yang di belakangnya
Misalkan ada centelan baju, ada meja, ada kursi. Nah, tidak terlalu terlihat ya. Oke, berikutnya kita akan membahas secara komprehensif terkait visi dan misi. Oke. Sudah muncul ya? Sudah, Ustaz. Oke, visi dan misi sistem mutu UMI. Jadi di sini UMI itu tidak hanya sekedar sebuah metode saja yang harus kita pahami. Banyak sekali metode-metode yang artinya bermunculan di negaranya, baik, nggak ada yang tidak baik. Tujuannya hanya satu sebenarnya. Ketika lembaga itu menginginkan misalkan ya membuat sebuah metode, kalau yang di atas itu adalah Al-Quran, maka metode hanya sebuah wasilah. Hanya sebuah pengantar bagaimana cara membaca, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak itu bisa dipahami sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi poinnya di situ. Sehingga ketika fastabiqul khairat, berlomba ya untuk kebaikan, maka di sini UMI lebih pada penguatan sistem. Nah, kemudian apa nanti yang kita akan bahas ya selama visi-visi itu? Yang pertama adalah kita akan memahami yang poin pertama yaitu latar belakang. Kita akan menguatkan kembali. UMI itu muncul di latar belakangi oleh apa? Ya. Nah, apa sebabnya kok bisa tiba-tiba kok dikasih nama UMI kok bukan ABI kan begitu. Nah, berikutnya kita akan juga memahami terkait mutu, visi misi. Ya, kenapa kok dinamakan UMI, kekuatan mutu UMI itu terletak pada hal apa? Padahal sebenarnya kalau kita mampu memahami sistem UMI, itu ketika kita punya lembaga rumah tahfidz atau TPQ atau pesantren rumah Quran dan lain sebagainya, itu bisa kita terapkan dengan mudah. Ya, karena apa? Ustadz Masruri selaku Direktur UMI Foundation adalah praktisi orang sistem, praktisi sistem. Sehingga menyebarnya ke 2000 kurang lebih lembaga di Indonesia itu bukan karena menyebar pamflet, ya, tidak memasang banner di perempatan jalan, apalagi di depan toko galangan, tidak pernah, akan tetapi lebih pada proses pengawalan. Ya, nah nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kita langsung masuk pada poin latar belakang ya. Jadi yang melatar belakangi dinamakan UMI Foundation atau UMI Foundation itu hadir. Yang pertama adalah melihat tingkat kebutuhan lembaga terhadap pembelajaran Al-Quran semakin lama ternyata semakin besar. Jadi animo masyarakat, kalau dulu orang yang mengenal belajar Al-Quran itu hanya di pesantren saja, di TPQ saja. Kalau tidak belajar Al-Quran di TPQ atau di pesantren berarti nggak ada Al-Quran. Al-Quran pun ketika masuk ke lembaga-lembaga formal seperti TK, SD, itu hanya sekedar pemahaman secara teori saja. Seperti contoh, ya, kita saat dulu ketika SD, saya masih ingat, ya. Jadi orang mengenal idhar, ialah itu ditulis di papan tulis, ya. Seorang guru menulis idhar, ialah ditulis di papan tulis pakai kapur gitu. Akan tetapi pada prakteknya banyak juga anak yang ibaratnya buta huruf terhadap bacaan Al-Quran. Adapun yang bisa membaca itu mereka karena dibekali tidak di sekolahnya, tidak di sekolah formalnya, tetapi mereka juga dibekali di lembaga non formal di sore harinya di TPQ. Nah, disinilah UMI mengawali ketika muncul itu ternyata masuk pada intrakurikulum, bukan ekstra. Walaupun toh sebelumnya banyak lembaga yang mencoba masuk kepada lembaga formal, mereka banyak yang gagal. Berhasil pun bisa dihitung jari. Ketika
pembelajaran Al-Quran ya masuk kepada lembaga formal itu bisa dihitung jari. Sehingga kenapa kok bisa dihitung jari? Karena mereka menjadikan sebagai pelajaran muatan lokal atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya adalah ekstra. Bahasanya ekstra itu kan nggak seberapa penting. Ya, sehingga hanya berjalan setengah-setengah. Kalau gurunya semangat ya berarti berjalan, kalau tidak semangat berarti ya tidak berjalan. Nah, sehingga dari sinilah ketika Umi muncul ya mencoba masuk dalam intrakurikuler. Lembaga yang kepengen bergabung terutama lembaga formal ya, mending tidak pakai Umi kalau tidak Masruri, masuk pada jam pembelajaran mulai pagi sampai siang sebelum zuhur. Jadi kuncinya ada di situ. Terus kemudian yang kedua, lembaga juga ternyata membutuhkan solusi dan peningkatan efektivitas proses belajar mengajar Al-Quran. Tidak hanya sekedar pakai, tidak hanya sekedar action saja, tapi butuh yang namanya solusi dan peningkatan efektivitas. Nah, ini penting sekali. Misalkan, kenapa Umi itu kok bukunya tidak dijual bebas? Antum cari di toko Galangan, di toko Gramedia, atau Gamas, tidak ada. Apalagi toko soto ayam Jakarta, tidak ada. Ya, karena apa? Umi bukan berarti dikomersilkan, tidak. Bahwa lepasnya buku itu, lepasnya metode itu harus lepas bersamaan dengan sistem. Sehingga ditopang menjadi 3 kekuatan Umi. Nanti yang akan kita juga bahas. Nah, berikutnya, banyaknya lembaga yang membutuhkan sistem yang mampu menjamin mutu setiap siswa. Nah, ini penting. Ketika anak lulus dari TKIT, Citra Az-Zahra, nilai apa yang bisa kita jual? Bahasanya seperti itu. Saya menitipkan di lembaga, selain Citra Az-Zahra, di kawasan Jakarta Barat, anak saya tidak bisa apa-apa, misalkan ya. Ngaji tidak bisa. Tapi begitu saya titipkan di lembaga TKIT Citra Az-Zahra, ternyata anak saya mampu menguasai satu membaca Al-Quran yaitu minimal jilid 3. Dia bisa mengenal huruf mulai hamzah sampai ya. Dia bisa menghafal hadis-hadis pilihan yang diajarkan oleh ustaz-ustazahnya. Nah, itulah bentuk nilai jual. Masuk ke SD, ternyata mereka tidak hanya mendapatkan satu sertifikat tartil saja, tapi jaminannya, jaminan mutu setiap siswa, keluar kelas 6 mereka dapat 2 sertifikat, yaitu tartil dan tahfidz. Belum tahfidznya tiap juz itu ya. Nah, alhamdulillah ini sebagai momentum bahwa jaminan yang dapat kita berikan kepada setiap siswa harus jelas dan terukur. Nah, sehingga orang tua itu saya terinspirasi kepada lembaga Atirah. Lembaga Atirah itu juga besar, sampai 8 lantai. Itu punyanya Wakil Presiden Yusuf Kala di Makassar. Muridnya banyak sekali, gedungnya sangat mewah, besar, dan merupakan lembaga yang mengawali pakai metode Umi. Jadi mereka itu MOU juga, sehingga kami setiap 2 bulan sekali ke sana. Yang menjadi titik temunya adalah pihak yayasan itu memberikan angket kepada semua wali murid. Alasan apa yang mendominasi ya kok bisa menitipkan ke lembaga Atirah tersebut sampai menembus 95% ya. Ternyata pilihan utamanya adalah mereka ada belajar Al-Qur'annya. Nah, berarti di sini sehingga apa? Dari pihak direktur dari Atirah tersebut, lembaganya Bapak Yusuf Kala itu, akhirnya apa? Memprioritaskan guru-guru ngajinya ya, terus dijaga kualitasnya. Ada proses pengawalan secara kontinu. Dan di situ seperti lembaga Citra Az-Zahra Jakarta ya. Nah, jadi di situ wali murid memberikan kepercayaan. Oh ya, nilai jualnya jaminan mutunya apa? Bahwa anak keluar dari kelas 6 mereka bisa mampu menguasai secara tartil Al-Qur'annya dan mampu menghafal beberapa juz di dalam Al-Qur'an. Masuk berikutnya, mutu. Nah, kita masih ingat ya atau ingat-ingat lupa terkait mutu Umi? Coba. Ada yang sudah lupa atau masih ingat
Moto Umi Mudah, itu ada menyenangkan, 3. Yang Menyenangkan, pertama apa? menyentuh Hati. hati. 3M. Masya Allah, luar biasa. Mudah, menyenangkan, Menyenangkan, menyentuh hati. menyentuh hati. Jangan dibalik ya, sulit, menegangkan, dan menyakitkan hati. Nah, artinya apa? Di sini adalah moto yang memang menjadi password pada semua guru, pada semua trainer, pada semua peserta didik. Dikatakan mudah itu bagaimana ya, tidak sulit berarti kan? Artinya mudah itu walaupun toh yang harus kita pahami di sini terkadang ada miskomunikasi. Contoh mudah, Ustadz saya itu kan sudah berkali-kali tasbih, kok nggak lulus-lulus Ustadz? Itu bagaimana ini? Terus kemudian katanya Umi itu kok mudah. Nah sebenarnya letak mudahnya itu terletak pada metode yang disusun. Ya, metode yang disusun, kemudian cara mengajarkan kepada anak-anak. Sampai kita standarkan bagaimana bahasa-bahasa penanaman konsepnya. Nah, kembali kepada pertanyaan awal tadi, Ustadz saya tasbih kok nggak lulus-lulus. Itu bukan karena apa? Terletak pada aspek moto yang mudah tadi, tidak. Itu karena kita hanya kurang terus semangat dalam belajar. Ya, kurang istiqomah mungkin ya. Nah, sehingga kalau kita sudah menguasai, dinyatakan lulus, memahami per pokok bahasan, itu di situ kita baru mengenal, oh ya ternyata Umi itu sangat sistematis, mudah, kemudian saat mengajarkannya pun ada standarisasi. Tapi kalau untuk teman-teman baru, guru baru yang belum sertifikasi, itu biasanya memang merasa kesulitan juga. Nah berikutnya menyenangkan. Menyenangkan ini kalau seorang guru dikatakan berhasil, ada tes yang muncul dalam kepribadian guru. Seperti contoh, misalkan dalam pembelajaran proses belajar mengajar, ya besok libur, ya kan? Besok libur, kemudian anak-anak nggak belajar. Itu caranya ngetes seorang pengajar itu gampang. Kalau anaknya bahagia, ya alhamdulillah besok nggak ngaji, ya kan? Nah itu berarti ada yang konslet. Kenapa kok saya katakan konslet? Karena di situ ketika ada proses rapat atau kegiatan apa yang proses belajar mengajarnya itu diliburkan, anak malah justru bahagia. Bukan malah sebaliknya. Ya, bukan malah sebaliknya, dia merasa kehilangan. Masya Allah, besok saya bersama Ustadz Ibnu, padahal itu waktunya ngaji, tapi karena ada uzur syar'i misalkan ya, sehingga harus belajar sendiri. Rasanya itu kurang lengkap ya. Nah, kurang seolah-olah itu bumbunya kurang. Sehingga kalau saya bersama Ustadz Ibnu itu kepinginnya mengaji terus. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti hebat ini ya. Dan begitu sebaliknya seorang guru, ya, ketika satu hari kita nggak masuk, itu punya kepikiran. Hati kita tidak nyaman, terus kepikiran bagaimana nanti nasib anak-anak saya. Tapi yang agak konslet itu begini sebaliknya. Kita hari ini nggak masuk, malah santai. Oh, alhamdulillah nanti kan ada Ustadz Mukhlisin. Ustadz Mukhlisin itu hebat kok. Ada teman-teman nggak masuk itu bisa menggantikan. Nah ini kalau yang nggak masuk 5 ya, bisa buyar semua anak-anak ya. Buyar berjamaah. Nah ini artinya apa? Saat mengajarkan seorang guru itu bisa apa? Dekat sekali dengan anak-anak. Cara proses menyampaikannya senang ya. Kemudian ada rasa menyentuh hati. Artinya menyentuh hati itu kita memposisikan anak-anak didik kita itu, walaupun itu bukan anak kandung kita, itu kita memposisikannya seperti anak kandung. Anak tidak bisa kita sabar, ya kan? Sabar tapi tetap ada ikhtiarnya, tidak dibiarkan begitu saja. Oh nggak bisa sabar, santai, sabar, santai. Nah, tapi nggak bisa, tapi nggak ada ikhtiar, tidak seperti itu ya. Ada istilah anak yang spesial, ya kan? Anak spesial itu kalau misalkan disuruh duduk, dia malah minta kejar-kejaran sama ustadz-ustadzahnya. Muter tawaf terus. Nah ini kita sebagai guru nggak boleh apa gampang-gampang emosi, ya. Mungkin ya kita sebagai guru itu saat kita habis sholat sebut anak tersebut ya, sebut nama anak tersebut. Siapa tahu ya dengan bacaan Fatihah atau doa yang kita lantunkan Allah memberikan sebuah apa kemudahan.
Allah memberikan keberkahan ilmu di suatu saat nanti. Sehingga apa? 3 hal ini harus menjadi satu kesatuan yang harus kita sampaikan. Ya. Kemudian terkait visi dan misi. Nah, kita mengenal apa sih visi dan misi metode UMI itu? Yang pertama adalah menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Di sini lembaga terdepan bukan berarti bangunannya dipindah dari belakang ke depan, tidak ya. Akan tetapi di sini lembaga terdepan tuh kalau misalkan lembaga TKIT Citra Az-Zahra dan SDIT Citra Az-Zahra itu paling tidak karena menerapkan pembelajaran Al-Qur'an metodologi metode UMI, maka orang mengenal ya itu sudah menjadi branded. Ya, sudah membranding. Artinya loh, misalkan di tempat lain, loh anaknya ibu sekolah di mana kok ngajinya bagus? Oh, Citra Az-Zahra. Langsung, oh ya mesti Citra Az-Zahra, luar biasa kan. Nah, di situ memang bagus. Nah, sehingga apa? Ini menjadi lembaga terdepan, itu menjadi lembaga model, lembaga percontohan. Bahwa setiap lembaga yang menggunakan pembelajaran atau metode UMI itu harapan ke depannya bisa menularkan percontohan yang baik kepada lembaga-lembaga sekitarnya. Citra Az-Zahra kok hebat? Apa jurusnya? Apa ilmunya? Nah, kemudian misinya membangun sistem manajemen pembelajaran Al-Quran yang berbasis pada mutu. Nah, jadi lebih memprioritaskan skala kualitas, ya, tidak hanya sekedar mengajarkan saja. Mulai koordinator, standar koordinatornya kita kuatkan, ya, sampai kepada teman-teman gurunya, teman-teman guru sampai kepada anak-anaknya. Ini satu kesatuan yang menjadi satu paket sistem, ya, yang berbasis pada mutu. Kemudian yang ketiga mewujudkan lembaga pendidikan, ya, mewujudkan lembaga pendidikan dan dakwah yang dikelola secara profesional. Nah, seperti contoh 10 ini UMI itu kan umurnya kurang lebih kalau sekarang 2021 itu umurnya 11 tahun, ya, 11 tahun. Ketika UMI menjadi sebuah metode, salah satu metode yang harus diajarkan kepada anak terkait Al-Quran, tidak hanya sebatas cara mengajarkan membaca saja. Akan tetapi kita sebagai murabbi, sebagai guru harus memposisikan sekaligus menjadi seorang da'i. Da'i itu mengajak. Oh ya, ini jamnya sholat. Dah selesai semua, kita sholat. Oh, anak-anak ketika berjalan minum sambil berdiri. Nah, maka kita harus mencontohkan dan mengingatkan. Nah, jadi seorang pengajar itu merangkap sekaligus seorang da'i. Sehingga menjadi salah satu ciri atau salah satu karakter yang harus menjadi ciri khas utama di lembaga yang kita miliki. Berikutnya, misi yang ketiga, menjadi pusat pengembangan pembelajaran dan dakwah Al-Quran pada masyarakat. Dan alhamdulillah ya, Citra Az-Zahra itu luar biasa sudah mampu, ya. Jadi kalau saya pernah ke sana itu di masjid, ya. Di depannya itu kan ada masjid itu. Citra Az-Zahra itu tidak hanya mengurusi dunia pendidikan saja, tapi di situ juga siapa yang kepingin taklim, mencari ilmu, ya ada kajian-kajian khusus bahwa tempatnya adalah di Masjid Citra Az-Zahra. Masya Allah luar biasa ya. Ini juga menjadi salah satu program dari yayasan ya yang bagaimana menjadikan Citra Az-Zahra itu tidak hanya sekedar ya tempat untuk belajar Al-Quran saja, tapi mereka terkenal dengan dunia akademisnya yang luar biasa. Jadi karakter anak-anaknya dan juga mengayomi masyarakat untuk belajar. Nah, berikutnya masih ingat kenapa kok dinamakan metode UMI? Kalau kita bicara soal kata UMI, maka yang terbesit dalam benak kita adalah kata siapa? Ibu ya. Nah, yaitu umun. Kemudian mendapatkan tambahan ya mutakallim wahdah, artinya kepunyaan. Kalau kitabun menjadi kitabi. Ya berarti bukuku. Kalau umun menjadi umi, ibuku. Kalau abun menjadi abi, bapakku, dan seterusnya. Kenapa kok
dinamakan metode Umi kok bukan Abi? Satu adalah seorang ibu itu Masya Allah luar biasa betapa banyak jasa-jasa yang telah beliau miliki kepada seorang anak. Ya, jasanya apa saja? Seperti contoh, anak kecil usia 1 tahun belum bisa bicara, belum bisa ngomong, seorang ibulah yang telaten bahkan penuh dengan kesabaran mengajarkan kepada anaknya. Ayo nak makan. Nah, kalau makan berarti kan dibuka mulutnya. Berarti makan. Besok diulang lagi. Ayo makan. Terus diulang-ulang penuh dengan kesabaran, menyentuh hati. Ya, itu bahasa ibu. Sehingga tidak disadari anak bisa mengucapkan kata makan padahal sejak kecil dia adalah diajarkan oleh bahasa yang diulang-ulang oleh seorang ibu. Nah, kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bahasa ibu ya. Artinya pendekatan bahasa ibu itu Masya Allah nanti kita akan bahas lebih berikutnya. Ini ya, pendekatan bahasa ibu itu yang pertama adalah langsung. Seorang ibu mengajarkan kata istilah makan, nggak perlu bertele-tele. Nak, makan ialah, misalkan anak ini lagi lapar ya. Makan ialah ngambil piring, kemudian mengambil sendok, jangan lupa nasi. Oh, nasi itu prosesnya lama sekali, nak. Ya. Berawal dari benih ya, seorang petani itu Pak menandur itu menanam ya, menanam di persawahan, kemudian digali, dikasih pupuk. Kalau sudah tumbuh baru muncul yang namanya padi, belum nasi itu. Padi kemudian apa? Diseleb. Setelah diseleb, dikupas ya, kemudian dijual. Akhirnya kan ceramah kemana-mana. Anak semakin tambah kenyang atau tambah lapar itu ya. Nah itu bisa-bisa anaknya semakin tambah nangis ya. Seorang ibu kalau mengajarkan bahasa langsung, to the point langsung. Ayo makan. Mengajarkan kata Abi misalkan. Abi pulang dari kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, Masya Allah. Apa nak? Anaknya masih baru bisa bicara. Abi. Ayah. Nah, bukan dijelaskan secara teori. Nah, ayah adalah seorang yang badannya kekar, kakinya berbulu, kalau jalan seperti malaikat. Itu adalah ayah. Itu anak-anak malah apa? Geleng-geleng kepala, malah enggak hafal ya. Nah, dari situlah artinya apa? Bahasa yang sederhana diajarkan oleh seorang ibu. Nanti sama kita mengajarkan Al-Quran kepada anak, metode Umi itu kan sama. Langsung. Ya kan? Gurunya mencontohkan, muridnya menirukan. Ayo tirukan talaki dulu. A. Kalau sudah baru ditunjukkan. Nah ini bunyinya A. Nah nanti akan dibahas. Jadi nggak perlu. Nah A itu adalah alif. Alif itu tersusun dari 3 huruf. Alif, lam, sama fa. Susah ini, sulit. Nah pada mentang-mentang nggak lulus tasqi ya, sehingga ditakut-takuti anak-anaknya. Nah sehingga nggak perlu dijelaskan satu persatu secara detail. Alif, fathah, A. Nggak perlu, langsung to the point kayak bahasa itu. Langsung. Direct method. Kemudian yang kedua, diulang-ulang. Seorang ibu kalau mengajarkan ya bahasa kepada anak, hari ini diajarkan kata makan, siang pun juga diulang lagi, sore diulang lagi. Kata Abi juga sama, ya. Terus diulang-ulang. Nah, Umi juga sama, berapapun halaman yang akan kita ajarkan, ya misalkan hari ini pertemuan halaman ke-7 misalkan. Wajib ada pengulangan dari halaman 1. Disebut dengan apersepsi. Hafalan pun juga sama. Hari ini sebelum ziyadah, maka harus ada murojaah. Terus, akhirnya anak semakin lama semakin kuat. Disebut dengan repetition. Yang ketiga, yaitu kasih sayang yang tulus. Ya, Masya Allah. Kenalkan kepada anak-anak, setiap kali kita masuk pada halaman baru, Masya Allah, nak, ini kita sudah masuk halaman baru. Jilidnya jilid baru. Jilid 2, halaman 1 ini mudah sekali. Jangan sebaliknya ditakut-takuti ya. Nah, ayo. Semuanya perhatikan Ustadz. Sulit ini, susah ini ya. Ustadz tuh nggak lulus-lulus ya. Kok kalian nggak bisa merhatikan? Bisa nggak sih? Nah, itu akhirnya apa? Motonya bisa berubah. Bukan mudah, menyenangkan, menyentuh hati, tapi apa? Sulit, menegangkan, dan menyakitkan hati. Nah, berikutnya, ya,
Masya Allah, seorang ibu itu kalau mengajarkan kepada anak-anaknya itu penuh dengan ketulusan. Anak kita, peserta didik kita yang hari ini kita ajar, kok tidak bisa misalkan ya. Kita kan tetap ikhtiar. Ayo kita kelompokkan dengan baik. Misalkan contoh, anak hari ini tidak bisa. Kan kita kelompokkan itu. Dalam satu kelompok misalkan 12 anak. Yang tidak bisa, nggak nyampe-nyampe itu 2 anak. Apakah kita terus kita binasakan, terus kita pulangkan? Kan tidak. Tapi kita ada perhatian, perlakuan khusus yang spesial. Anak tidak bisanya di materi apa, perlahan-lahan kita sampaikan. Nah, berikutnya, ini yang saya sampaikan di awal tadi, ada 3 kekuatan mutu, Umi ya, yang artinya sedikit berbeda dengan metode-metode yang lain. Yang pertama adalah adanya metode yang bermutu itu kekuatannya ada 20%. Ya, metode itu lebih pada buku. Tidak hanya sekedar buku saja, tapi juga bukunya disusun secara sistematis, berurutan. Ada inti pokok bahasan tertentu. Terus kemudian selanjutnya disusun oleh tim ahli yang berpengalaman. Jadi prosesnya, porsi nilainya hanya 20%. Kemudian guru yang bermutu itu porsinya 60%. Sedangkan 3 ditopang sistem yang bermutu itu 20%. Sehingga dari 3 kekuatan mutu Umi ini, kalau dirumuskan yang paling besar mana? Yaitu guru yang bermutu. Berarti ketika lembaga kepingin berhasil, kepingin bagus, paling tidak harus dipacu SDM gurunya dulu. Karena porsi 60% harus dihilang. Baru nanti metode sama sistem itu yang akan menopang masing-masing 20%. Gitu ya. Contoh, gurunya hafal Al-Quran 31 juz misalkan ya. Juz 30 sama juz 1. 31 itu ya. Nah, tapi ngajarnya itu nggak pakai metode. Satu kelas, satu kelompok itu ada 30 anak. Ya kan? Antara yang bisa, setengah bisa, dan nggak bisa, jadikan satu. Kemudian sistemnya nggak pakai supervisi, nggak pakai kontrol, nggak pakai munakosah, terus pokoknya diajar sendiri, dikelola sendiri, ujian kasih sertifikat sendiri. Nah, ini yang terjadi. Jawabannya adalah berhasil, tapi bisa dihitung jari saja. Mungkin anak yang nurut, ya, yang sudah diasah, dibantu oleh orang tuanya di rumah, ya, sehingga yang bisa hanya 1-2 gelintir saja. Kemudian belum lagi ketika dihadapkan oleh lembaga-lembaga lain. Itu masih belum bisa objektif. Maka se-Indonesia itu ada istilah yang namanya munakosah sebagai bentuk standarisasi mutu tadi. Kalau anaknya bagus, sudah barang tentu 60% itu dari guru yang hebat. Begitu ya. Jadi ini adalah 3 kekuatan yang harus saling melengkapi. Boleh lepas salah satunya. Ya, mutu Umi 3 kekuatan mutu. Yang pertama metode, lebih pada buku. Sebagus apapun metode, kalau gurunya masih belum 60% dan tidak ditopang sistem, nggak akan berhasil. Ya, nah kemudian kita selanjutnya ya, metode yang baik. Nah tadi kan metode. Coba kalau kita lihat ya secara sekilas bahwa buku Umi itu terdiri dari 6 jilid. Jilid 1 sampai jilid 6. Dan sebelumnya ada prateka. Prateka itu untuk anak playgroup itu ya, saling bermain. Kemudian ditambah qorib dan tajwid. Disusun dengan struktur pokok bahasan yang bahasan secara sistematis, berurutan. Nah, ini nanti biar dicek sama Ustadz Hamid ya, teman-teman secara acak. Coba jilid 3 membahas tentang apa, jilid 4 membahas tentang apa. Nah, itu bagian Ustadz Hamid nanti ya. Kemudian selanjutnya disusun oleh tim ahli praktisi atau praktisi di bidang pembelajaran Al-Quran dan ahli sistem. Jadi metode Umi ini disusun oleh praktisi yang sudah berjalan tidak hanya setahun 2 tahun. Ya. Dan ahli sistem. Kalau lagi Ustadz Masur itu beliau Masya Allah pembawaannya itu santai, tapi orangnya ahli sistem. Kalau sudah bicara sistem, luar biasa sekali. Ya. Kemudian ditaskhih oleh ahli yang bersanad muttasil sampai Rasulullah.
Jadi kalau bicara Umi ya, di situ adalah metode yang para trainernya ya belajar kepada sanad yang sambung sampai Rasulullah. Kalau metode yang bersanad itu enggak ada. Metode kan hanya sebuah cara. Yang bersanad adalah praktisinya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah gambaran sanad keilmuan. Kalau antum buka di buku Umi itu, jilid halaman depan itu kan ada namanya Dr. Kiai Haji Mudawi Ma'arif LSI-MHI. Ini adalah kalau bicara sanad supaya itu sambung dari guru ke gurunya. Kalau di Umi Pusat itu rutin pembinaan sepekan sekali sama beliau. Mulai pembinaan setoran sampai pada kajian-kajian rujukan sanadnya. Seperti Jazariyah, kemudian Kiroah, dan seterusnya. Beliau belajar langsung dari Syria, dari Damaskus, Syria, di bawah naungan langsung Syekh Mahir Hasan Al-Munajjid. Beliau itu berada di Indonesia, ya sering kali berada di Indonesia. Saat Syria dibombardir luluh lantah, pemerintahan kotanya carut marut, banyak para ahlul Quran ya itu yang berguguran, dan beliau biasanya didatangkan ya beberapa waktu dulu itu sering datang ke kantor Umi. Ya, itu beliau guru langsung dari Ustadz Mudawi Ma'arif. Kemudian naik ke atas lagi beliau murid langsung dari Syekh Muhammad bin Toha Sukar. Ya, kemudian naik lagi ke atas Syekh Mahmud Faiz ya. Beliau juga ulama Quran. Terus sambung sampai pada para sahabat dan Rasulullah. Ini jadi kalau bicara metode Umi insya Allah sanadnya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian masuk pada sanad keilmuan. Kalau tadi sanad kiroah. Ini adalah direktur ya metode Umi yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Masuri MPD. Beliau itu orang ahli sistem ya dan dibantu oleh Ustadz Ahmad Yusuf. Beliau itu sanad keilmuannya kalau tadi kan sanad kiroah, ini sanad keilmuannya juga sambung di bawah naungan Kiai Haji Ihya Ulumuddin ya. Yang jaringan pesantrennya sekarang tidak hanya puluhan ya, sudah ratusan. Dan murid langsung dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau adalah murid senior, santri pertama yang saat di Rusaifah ya menimba ilmu di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian langsung murid dari ayahnya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Terus sambung sampai ke Rasulullah. Itu sanad keilmuan metode Umi, teman-teman metode Umi. Berikutnya masuk pada kualifikasi guru Al-Quran metode Umi ya. Nah, dikatakan guru tadi 60% berkualitas ya, minimal harus memiliki kriteria seperti yang ada di depan. Ya. Yang pertama apa? Tentu tartil bacaan Al-Qur'annya. Jadi kalau seorang pengajar guru Al-Quran, Ustadz saya belum lulus tashih, tidak apa-apa, yang penting sambil berjalan ambil proses. Dan ada proses tahsinul Quran. Ya, tartil bacaannya. Seumpama seorang guru suruh membaca. Ayo silakan membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panjang pendeknya masih belum imbang. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya sumprit nanti sama seperti itu. Ya, sumprit itu kakaknya sumpah ya. Kemudian suruh baca, ayo silakan dibaca. Wama wala. Loh, kok wama wala terus gak jalan-jalan? Ini berarti kan masih konslet, harus ditahsin dulu. Nanti kalau masih wama wala gak jalan-jalan, ya, maka guru tersebut ketika diberikan amanah untuk mengajar ke anak-anaknya, pasti anak-anaknya pun juga sama. Guru yang hebat, ulama yang hebat, pasti tidak terlepas dari gurunya yang hebat. Murid yang berkualitas pasti tidak terlepas dari gurunya yang berkualitas. Menguasai huruf dan tajwid, ya. Nah, jadi nanti ke depan ya, insya Allah sudah luar biasa ya, sudah hafal semuanya.
terkait komentar huruf dan tajwid ya teman-teman di Citra Az-Zahra. Kecuali yang belum. Jadi semuanya sudah hafal kecuali yang belum. Nanti bisa dicek. Yang tahu adalah Ustadz Mukhlisin ya. Nah kemudian kalau gurunya belum hafal, contoh ya, idharalki iyalah ya, nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, wain, ha. Contohnya hamzah man amana ghasikin idza waqafa yanhituna alimun. Kalau gurunya tidak hafal, anaknya pun juga kesulitan. Lah saat supaya hafal bagaimana? Oh gampang, kita kasih resep. Guru itu menang satu langkah di depan. Besok mau ngajar satu materi, nah maka jangan lupa malam nggak usah tidur, hafalkan materi yang besok akan diajarkan. Nanti lama-kelamaan akan hafal sendiri ya. Ini kalau nggak saudara flag nggak saya kasih bocoran ini. Berikutnya istiqomah membaca Al-Quran. Nah ini tantangan bagi kita seorang pengajar Al-Quran, pendakwah Al-Quran. Tidak hanya menyuruh saja, ya, tidak hanya menyuruh saja, tapi kita juga punya komitmen, harus punya target, ya, harus membaca Al-Quran. Oh ya, saya dalam 1 bulan harus hafal, harus apa itu khotam, nah, harus punya target, ya. Oh, 2 bulan saya khotam sekali, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Oh 1 bulan saya harus khotam. Jadi keistiqomah membaca Al-Quran itu adalah tipikal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Menguasai metodologi, nanti akan kita bahas. Berjiwa, dai dan murabbi dan komitmen pada itu adalah ciri khas utama kualifikasi seorang guru pengajar Al-Quran. Ini saat sertifikasi 10 pilar. Ini yang tadi kata poin 10 pilar, kalau antum punya lembaga, antum terapkan, insya Allah